Oke, udah rekam ya. Ya, sekali lagi guys, bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Tolong jangan tidur, karena dia akan panggil atu-atu nih. Ketahuan kalau tidur. Ya, ini segitiga ya guys, kemarin yang kita bahas di kelas, itu kalau kita misalkan segitiga ABC, ya, itu kan ada tiga sisi yang namanya sisi sembarang ya. Ini belum tahu segitiganya apa. Ya, apakah segitiganya siku-siku kah atau sama kaki kah? Kita nggak tahu. Ya, jadi di sini dianggapnya sembarang ya, karena nanti sisinya bakal beda nilainya gitu. Nah, untuk A kecil, B kecil, C kecil ini kan yang sudah kita tahu di kelas ya. Kalau A kecil itu kan biasanya simbol apa guys? Biasanya pakai simbol apa? A kecil. Buat siapa A kecil? Buat 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 Sisi A. ya yang sebelah A apa tuh? BC ya? Saya bener nggak? Nah, kalau B kecil untuk Aceh Pak C Aceh. A C A Y. C C A C. Ya, dah. Sisanya apa berarti AB ya? Dah. Ini kan ya bener nggak? Nah, nanti seperti yang sudah dibuktikan minggu lalu, kalau misalkan mencari luas segitiga sembarang, nanti kita di sini akan ada penerapan sinus ya. Waktu minggu lalu sudah dibuktikan rumusnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini nanti cara ngingetnya adalah hampir sama dengan aturan kosinus ya. Jadi nanti ngafalinnya dari sudut yang apa guys? Sudut yang mengapa ini? Menga Ngapit. Mengapit, iya betul. Mengapit. Jadi A dikali B kali sin C gitu. Jadi biar nggak lupa. Setengah kali A kali B kali sin C. Nah itu aja ingetnya ya nanti kalau diulangan ya. Yang mengapit pokoknya ya. Yang mengapit nanti sisi yang diketahui apa, AB-nya, sudutnya apa. Yang jelas ini nanti sudutnya diketahui gitu ya. Sinnya berapa nanti tinggal masukin aja ke luasnya gitu. Dan jangan lupa dibagi dua ya, karena kan ini rumus dari luas segitiga ya, dibagi dua atau dikali setengah. Ya, kayak gitu ya. Itu kalau yang C, kalau yang sin B gimana? Gambarnya gimana berarti? Berarti nanti kalau di sini diketahui yang bagian B itu yang ini. Berarti sisi yang diketahui mana aja tuh nanti? Harusnya kalau misalkan mencari luas segitiga, kalau yang B, berarti yang diketahui apa guys? Aceh Pak. Aceh. C. A sama C, iya betul. C-nya itu AB, yang A kecil di BC. Ya gitu ya. Dah, nanti yang A juga sama kayak gitu. Ini gimana? Mau nanya dulu nggak nih contohnya nih rumusnya nih? Ada nggak yang mau nanya? Ini udah ditulis ya minggu lalu ya? Udah kan ya? Orsa? Udah Pak. Udah ya. Nah, coba kita lihat contohnya lagi. Kita next ke slide berikutnya ya. Ini coba Bapak SS dulu. Kali aja ada yang mau nulis duluan. Silakan diunduh di chat Zoom masing-masing. Udah Pak SS ya? Udah. Boleh sambil cek chatnya, nanti tinggal diunduh fotonya, bisa ditulis ulang bagi yang membutuhkan. Kalau di slide selanjutnya, mana ya? Eh, kalau ini contohnya udah belum yang ini, yang di slide? Udah belum ini, yang ini? Kemarin. Belum ya? Belum Pak, belum. Oh, belum. Coba nih kita bahas ya. Kita bahas, coba diperhatikan baik-baik. Ini segitiga apa yang diketahui, sudutnya apa aja yang diketahui, sisinya apa aja, nanti kita kaitkan dengan luas. Gitu. Nah, ini. Oke. Ini nggak bisa kita langsung nentuin itunya ya, luasnya ya. Kita mesti gambar dulu ya. Karena nanti di soal kalian kalau nggak ada gambar itu diminta gambar sendiri ya. Tapi yang pasti gambar segitiganya sembarang ya, itu udah pasti ya. Karena di sini memang nanti di soal tidak diberitahukan segitiga itu apa gitu ya. Jadi pasti sembarang segitiganya. Nah, ini ada ABC segitiganya ya. Coba dilihat itu sudut A-nya berapa semua? A-nya diketahui berapa? 6? 65. 65. Tandain 65-nya di sini ya. Coba perhatikan baik-baik semuanya. Di layarnya 65 di sebelah kiri. Terus yang B apa yang B? 55. 55. Nah, apalagi Farel dan semuanya yang diketahui?
AC-nya AC panjang panjang AC 6, panjang BC AC-nya 8. ya betul, AC-nya 6, BC-nya 8. Nah, dari informasi ini kira-kira apa yang mesti kita lakuin? Apakah kita langsung menuju ke luas segitiganya kah? Atau mesti nyari apa dulu? Dari ini ya jadi lihat Kak, aja. sudut C gak sih? Sudut C. Iya benar, Farel. Jadi ini kita cukup pertama mencari sudut C-nya dulu. Kenapa? Karena memang nanti yang dipakai siapa guys? Sudut C ya. C, Karena ya. sisi yang mengapit siapa tuh? Yang ngapit siapa? C, 8 C. sama C 6 ya. AC Iya. dan BC betul. Berarti kan pertemuannya di sini ya. Si 6 dan 8 dia pertemuan garisnya di C. Berarti kalian cari C dulu. Nah, ini pakai apa caranya gimana? Nyari C? Pakai cara pakai apa? ini Pak, pakai apa Pitagoras ya, 180 dikurang 65 kurang 55. Ya nggak? Ya, betul ya, tapi namanya bukan Pitagoras ya. Namanya total sudut dari segitiga ya. Heeh, betul. Tapi bukan Pitagoras ya. Berapa nilainya totalnya? 180. 1 Nah, nanti 10. ya, nanti si sudut A, sudut B, dan sudut C yang dicari itu kita jumlahkan hasilnya 180. Betul nggak Jeremy? Gitu ya. Nah, deh. Dah, coba dicari guys. Berapa hasilnya? Silakan sambil dihitung. Boleh sambil tulis berapa hasilnya. 60 Pak, 60 derajat. 60 Derajat. derajat. Oke, betul. Sama semuanya yang lain, Christina, Aura, ya Pak kamera, sama kamera, kamera, Ikram. Ya, betul ya, sama ya, 60. Oke. Ya, mau sambil tulis boleh. Nanti kalau udah yang kedua, apa yang kedua? Yazid, kalau udah ketemu C-nya ngapain lagi, Nah, Zid? Baru bisa nyari. panjang panjang Iya, Luas luas segitiga. sih. luasnya betul. Tadi rumusnya apa luas segitiga? ABC 2 setengah kali C. kali AB nih ya, kalau ini ya. Kali Iya. AB, iya Pak kali kali sih AB sin C ya. C. Iya, betul. C-nya gede ya. Sin C, C-nya gede. Setengah A-nya itu tadi mana ya? Nah, kali 8 ya? A-nya 8, yang 8 Pak. 8 ya. B-nya 6 Di ya. hadapan depannya. 8 Betul. kali 6 Ya. Terus sin berapa? Sin 6. sin 10. Ya, silakan dihitung lagi guys. 10. Silakan dicoba. Nanti kalau udah silakan dijawab berapa jawabannya. Oke. Ini soal ini sebenarnya bisa juga buat latihan Bapak, ya. jawabannya 12 akar 3 ya Pak 12 Ya, angka 3. 12 betul angka 3. Ataya. Oke. Farel Ataya nih yang aktif nih ya. Yang lain ayo, suaranya dikeluarin soalnya ya. Gak apa-apa. Kalau mic-nya aman dinyalain ini mic-nya ya, selagi nggak berisik di rumahnya. Jadi ini ngitungnya setengah kayak 8 kali 6 gitu ya, kali sin 60 itu berapa? Setengah akar di Setengah 3 akar ya. 3. Ini 8 bagi 2 coret ya, 4 ya, terus 6 bagi 2 3. 4 kali 6 24. 24 kali setengah 12 akar 3. Iya. Nanti kalau di ulangan jangan lupa tulis satuannya ya. Ini satuan apa kalau luas biasanya? Di SMP dulu. Satuannya apa? Kan senti. Iya. meter Kalau persegi luas apa? Meter persegi. Iya Meter itu. persegi ya? Itu penting ya karena di soal itu ada satuannya kecuali kalau di soalnya nggak pakai satuan, guys. Biasanya Bapak pakai satuan. Jadi kalau sentimeter berarti sentimeter persegi gitu ya. Kalau desimeter berarti apa? Desimeter persegi gitu ya. Nah, ini penting ya karena kalau nggak ditulis satuannya nanti banyak yang memikir atau berpikir itu bisa apa aja gitu ya. Bisa senti, bisa desimeter. Jadi wajib ditulis satuannya. Kecuali kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada di awal baru. Ya, any question? Bapak, mau nanya Pak. Ya,
Hmm. Ini kan kalau misalnya segitiganya adalah bentuk siku-siku, apakah rumus ini berlaku juga? Iya, siku-siku juga, Rel. Bisa. Nah, makanya pas Ini kita segi cek nih ya, Farel ya, apa? misalkan tadi segitiga siku-siku Rel ya, misalkan ya. Nih. Nah, misalkan tadi Farel mau nyari apa nih? Ya, Nyari segitiga ABC. Tapi siku-siku dia bentuknya, misalkan ini tadi 8 gitu ya, Rel. Ini 6 gitu ya, bener nggak? Halo, Rel. Ya, bener nggak? Kayak gini, ya, misalkan. Nah, ini kalau dibuat pakai rumus, ini apa rumus Rel? Berarti kan luasnya setengah kali sisi ngapit ya. 8 kali 6 mm-mm. kali sin berapa tuh, Rel? Kalau siku-siku. Sin 90 ya, Nah, betul. Nah, kalau sin 90 berapa, Rel, nilainya? satu. Nah, makanya kan waktu di SMP pakai sin nggak ngejainnya waktu itu, guys? Nggak ya? Enggak. Nah, dia sin 90-nya nggak tulis tuh. Nah, aslinya ada ya. Sebenarnya aslinya ada sin 90-nya, Rel. Tapi sama sama materi di SMP itu waktu itu dia nggak ditulis sin 90-nya ya. Jadi cukup setengah kali A sekali tinggi gitu. Dah gitu lah ya kalau siku-siku gitu ya nanti ya. Mm-mm. Sebenarnya nggak perlu pakai sin 90 ya karena dia udah pasti sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, Leo, gimana? Ya Pak, ya, paham, paham. Oke, ya. Tapi ntar kalau di ulangan nggak gitu sih. Ini kan di SMP dulu. Jadi pasti nanti sudutnya nggak 90 Rel ya. Heeh. Ya udah, boleh next gak nih? Masih nulis ya? Kata dulu Pak. Ya, tunggu. Silakan. Bapak udah nge juga sih itunya, SS-annya ya. Kali aja ada yang bisa baca lagi nanti. Panggil lagi yang lain mana nih soalnya nih? Mana mukanya ya? Paras, Syua gimana Syua? Enak ya di kasur ya? Biasanya kan di kayu, bangku di kelas. Ya, Devino, nggak tidur kan Devino? Anka, aman ya? Aman, Pak. Aduh, ini Batar nggak ada nih misalnya nih. Beneran, Farel. Gimana deh, Batak, Abatar nih? Batak apa? Saya udah lapor ke Pak Waidi udah bilang. Burian. Bilang aja deh ke Pak Waidi. Tadi gini Rel. Tadi si Abatar ini sempet chat Bapak ngomongin Livira kan. Livira itu jam 4.55 tadi habis subuh. Bapak chat Bapak tadi ya jam Lah, 4.55. Itu terakhir tuh Bapak tuh tadi on. waduh, Jam 4 pagi lewat waduh, 55. Heeh. Enggak entah kalau Pak Yudi nanya gitu aja aku ya. terus. Dia sempet chat Bapak tapi hanya sampai jam 5 tadi terakhir Tuh, onnya. Tidur tuh kayak tuh, ketiduran kayak deh. Dia aja nggak absen, Pak. Nggak absen kelas. Oh iya berarti udah apa aja ya kalau gitu. Mhm. Hmm, Ketiduran lagi tuh Pak, bangun subuh tuh. ya. Udah semua, guys? Saya udah alfain Pak ke ini Oke. grup kelas. Udah Udah Pak. diganti nggak slide-nya? Udah ya. Udah Sik. cukup tadi ya. Coba kita lihat lagi contoh lain, Lel. Iya, next ya. Ini tenang aja, udah di record juga ya. Udah di record, terus juga udah di SS tadi, di chat Zoom. Jadi bisa ngulang-ngulang lagi nanti tuh, kalau ada yang ketinggalan ya. Nah, kita lihat lagi di gambar selanjutnya. Udah keganti belum slide-nya nih? Berapa? Udah. Mau coba dulu boleh kali ya? Sambil coba itu dilihat, mungkin boleh dibaca dulu soalnya ada ini siapa namanya? Jeremy Jer bacain Jer. Soal Jer gimana? Jeremy dibaca dulu Jer. Ada segitiga. Ya, Pak. Yo coba baca dulu Jer. Pada Apa segitiga katanya? ABC diketahui sisi Hmm, AC 6 cm, BC ya terus 3 akar 3 cm, dan sudut terus. A 60 derajat. Luas segitiga ABC adalah. Nah, oke. Ini soalnya agak menantang nih buat kalian nih. Kenapa? Karena di sini
kita yang diketahui itu sudutnya bukan C tapi A. Sedangkan di situ AB-nya nggak ada. Tahu nggak nih atau Jeremy atau yang lain nanti bisa jawab nggak nih? Kira-kira langkah pertama ngapain dulu? Sebenarnya kita intinya nyari AB ya. Kalau AB-nya udah dapet sih bisa ya nyari luas segitiganya gitu ya. Tapi di situ AB-nya belum ada. Nah, itu gimana Oke. caranya? Apa mesti Oke, nyari B dulu kah? Nyari C dulu kah? pakai Ayo rumus mau jawab. Kira-kira pakai apa rumus idenya? sinus nggak sih, Pak? Pakai rumus sinus gitu. Apa? Berarti kalau pakai sinus berarti nyari apa dulu rel? Kalau sinus. Nyari B dulu ya? Sinus. Yang B dulu, Pak. B dulu, Oke, Pak. boleh yang B dulu ya. Kita coba ya. Jadi pertama kita cari sudut B. Mau nggak mau ya. Karena memang di situ nggak bisa kita tentukan di awal luas segitiganya karena mesti lengkap ya sisi yang mengapitnya gitu. Atau setidaknya ada sudut di antara mereka berdua gitu. Jadi kita antara pakai A atau C nih ya nanti ya. Bisa pakai A atau C. Nanti kita lihat kira-kira mana yang bisa kita gunakan. Cari B-nya pakai sin coba. Kita review lagi aturan sin gimana? Halo. Sin B Berarti sama intinya dengan kalau 3 per akar 3 per B sama dengan ya A betul. per sin A. 3 per sin 60. Terus 6 sama siapa? Sin? 6 per sin B. Iya B betul. per sin B. Ya, sin 60 berapa? Sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, Iya, betul Jessica. Oke. Ini ada yang bisa kita coret gak nih? Ngitungnya nih, bisa? Ada yang bisa kita coret gak nih? Langkah pertama nih. Akar 3 bisa nggak coret nih? Akar 3-nya bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Terus apa lagi? Per 2-nya sama 6. Berapa tuh? Ikram. 3, Pak, 3. 3. Ya, jadi Isilah. 6 kalau kita kali setengah ya, kalau kita kali setengah itu kan 3 ya. Jadinya ya. Oke, dah. Berarti nanti tinggal siapa nih? Tinggal 3 per 1 gitu ya. Sama dengan 3 per sin B, bener nggak kayak gini? Benar. Ya, udah kelihatan nih, ini 3 sama 3 juga sama nih. Coret dong berarti, boleh nggak? Bisa kayak gitu, dicoret 3-nya, boleh nggak? Boleh. Berapa? 3 bagi 3? 1 ya. Oh, berarti sin B-nya 1. Nah, sin yang 1 sin berapa tuh? 90. Berarti dia segitiga apa nih? Namanya? Siku. Siku. Tapi di sini kan kita sebenarnya nggak terlalu membutuhkan B nantinya ya. Kenapa? Karena di situ kita bisa nyari C. Bener nggak? Ya. Pakai apa? Sisanya berarti ya. Kalau ini 60, ini 90, berarti sisanya berapa tuh kalau di segitiga? 30. Iya, betul, Atar. Jadi yang C ini langkah keduanya, sudut C itu didapat dari 180 dikurang dari apa, guys? Hasil penjumlahan dari 90 tambah 60, betul. Ya, betul ya, 30 jawabannya. Nah, berarti kita bisa nggak nyari luas segitiganya kalau gitu? Langkah ketiganya nih. Bisa ya? Bisa. Kita pakai yang mana sudutnya berarti? Yang C Yang kan? C aja ya. 30. Betul. Setengah kali apa? Berarti yang mengapit siapa aja? 6 kali 3 akar 3. Kali sin 3. Dikali sin 30. Ya, betul. Dah, silakan dihitung ya. Itu saja untuk yang contoh ini. Boleh sampai tanya kalau ada ya. Jadi 3 langkah. Pak, kalau misalkan pakai Pitagoras bisa nggak? Tadi bisa nggak guys pakai Pitagoras guys buat nanti nyari luas segitiganya. Pitagoras. Kebetulan dia siku-siku. Bisa. Bisa nggak tuh? Bisa ya? Bisa. Bisa aja ya kalau kepikiran ya gitu tadi ya. Jadi kalau pakai segitiga siku-siku berarti kembali ke materi SMP. Jadi nggak perlu pakai sin. Tapi karena kita lagi belajar sin, diusahakan pakai sin aja ngejain nanti ya. Karena kita lagi belajar luas segitiga yang memang sembarang segitiganya. Oke. Ada yang mau jawab gak yang udah? 3 akar 3 bukan, Pak? 3 akar 3. Coba kita cek dulu Ataya ya. Ini 6 bagi 2 3 ya? Betul?
Terus apa lagi nih? Salah deh, Pak, salah. Oh salah ya? Oh ya udah, silakan cek lagi. Coba silakan yang lain lanjutin dulu, yang belum. Coba cek lagi. Nggak usah buru-buru. Nanti biar pada paham dulu yang ini. 9/2 akar 3 bukan, Pak? 9/2 akar 3. Iya, Ya, itu itu sih 92 akar benar. 3. Betul ya, kan 3 Benar. dikali 3 kali 3. Kalau sin 30 berapa semuanya? Setengah, Pak. Setengah. Nah, berarti kan jadinya apa? Betul ya, 9 akar 3. 9/2 9/2 akar 3 Satuannya apa? Sentimeter. meter. Segi. Segi. Ya, udah gitu ya. Nomor ini berarti jawabannya 9/2 kali 3 atau 4,5 kali 3 kalau desimalnya. Ya, udah gitu. Jadi nanti memang tergantung soalnya juga ya. Jadi kita nggak bisa juga nanti ujuk-ujuk langsung dapat luas segitiganya. Pasti nanti akan ada embel-embelnya tuh. Ya tadi kan ya. Jadi ternyata kita mesti melewati aturan sinus dulu. Gitu buat dapetin si luasnya. Tapi guys sebenarnya bisa pakai aturan kosinus tadi. Ya. Ini sebenarnya bisa pakai aturan kosinus tadi. Tapi tahu nggak kalau aturan kosinus yang dicari siapa? Dan tahu nggak? Ini sebenarnya bisa juga pakai itu. Jadi nggak cuma sinus, tapi kosinus juga bisa. Kalau ada yang kepikirannya kosinus. Tapi kalau aturan kosinus kira-kira ini apa yang dicari guys? Ada yang tahu nggak soal ini? AB-nya nggak sih, C. Pak? Iya, Apa-apa? si C. AB AB. betul. Yang AB. Iya, Ataya betul. Nyari AB. Jadi bisa nanti pakai aturan kosinus. Kalau mau coba nanti boleh buat di rumah ya nanti. Karena waktu terbatas jadi nanti bisa sambil coba lagi soal sama. Coba pakai aturan kosinus nanti sama nggak jawabannya gitu. Sama sih ya harusnya ya. Nanti kalau pakai kosinus berarti kalian cukup pakai sudut A buat nyari luas segitiganya gitu. Jadi nanti kalau di ulangan Ataya soal ini pakainya kosinus, terus Regia make Regia, halo, mana mukanya Regia nih? Ya, Regia. Kalau Regia nanti pakainya sinus itu selagi jawabannya sama nggak apa-apa bener gitu ya. Jadi nggak mesti harus aturan sinus, nggak harus kosinus nggak gitu ya. Yang penting konsepnya benar gitu ya. Itu sih yang penting ya. Jadi itu cara yang ada di sini gitu. Jadi nggak mesti satu cara, boleh cara lain selagi jawabannya sama. Oke. Udah belum semuanya belum? Ini Mas Indonesia. Are Darel? Ya sudah, Pak. Udah. Fiona mana mukanya Fiona? Aman Fiona? Faiza? Iya. Oke. Sorry ya kalau sambil mantau muka ya. Bapak nggak iseng kok, nggak iseng. Cuma pengen tahu aja masih ada nggak di Zoom. Dah, Bohong, Pak iseng. enak aja iseng. Pak, itu Angel siapa ya, Pak? Jessica, Zua, Jessica namanya Angel emang kayak gitu dia di kelas 10 gitu. Gak tau kenapa. Wow, Angel. Member baru. Iya. Kalau di Zoom namanya Angel, kalau di kelas Jessica. Shua caper. Capung deh, capung. Kristina. Ih. Udah aman gak nih? Rel, main Suka yuk, Rel. Kristina. Aman gak yang ini? Shua caper. Aman, Pak, aman. Aman. Sufia. Gitarnya putus itu. Apanya putus? Shh, Bapak ini masalah perempuan. Astagfirullahaladzim. Bersikap. Ya udah. Itu ada yang chat Bapak siapa ya? Saya mau buang air besar siapa ya itu ya? Kok ada yang chat Bapak sih WA? Pak, Kayaknya saya Koni. siapa Demi sih? Allah enggak deh. Fitnah. Siapa ini ya? Oh, Fadlan. Fiona nggak sih, Pak? Kok di Ansen, Lan? Nggak jadi BAB-nya? Oh, telat. Maaf. Udah liat WA. Kan lagi fokus ngajar. Fadlan. Kok nggak ada Fadlan?
Oh, udah. Ya. Udah ya, next ya. Lagi ya. Udah cukup nih kayak ini, yang ini. Fiona dan lain-lain. Bisa kita lihat slide selanjutnya. Mana ya? Nih, coba baca dong, Fiona. Soalnya gimana nih? Kok kayaknya susah ya? Gak tahu sih, belum tahu. Coba, Fiona. Itu soalnya gimana? Iya Pak, bentar. Ya, nggak apa-apa. Pada segitiga ABC diketahui luas segitiga ABC adalah 5/2 akar 15 cm persegi. Panjang AC 5 cm, AB-nya 4 cm, sudut BAC lancip, panjang BAC adalah Nah, panjang BC ya, yang tanyakan ya. Ada yang tahu nggak nih guys? Pertama ngapain dulu nih? Ini luasnya udah ketahuan nih, tapi yang belum sisi BC. Coba dia mau jawab gak nih? Pertama kita nyari apa dulu? Ayo, ini soalnya makin berkembang nih soalnya ya. Jadi yang diketahui itu luasnya dulu. Gimana tuh idenya? Ada yang mau jawab gak kira-kira? Kan sudut Nyari. BAC kan lancip, berarti 90 dong, Pak. Iya nggak sih? Bukan. Lancip. Kuadran Kita 1 nih kan. bawah 90, iya. Kita nggak tahu rel ini sudut BAC ini dia sudut istimewa atau bukan. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira kita nyari apa dulu nih berarti? Nyari Buat sudut A BC. dulu gak sih, Pak? Ya betul, Maven. Kita pertama nyari bentuk sudut A dulu ya atau BAC ya. Jadi step pertamanya itu dulu guys. Cari sudut BAC. Tapi pakai apa nih ngerjainnya? Pakai apa? Ada yang Apa, tahu Pak? pakai apa? Luas segi Luas segitiga yang tadi, Pak. Iya, betul. Setengah kali apa? Ya, rumusnya apa tadi? Luas segitiga setengah kali Setengah sudut kali yang A apit kali B 5 kali kali sin 4. C. Ya, sin A-nya tuh belum tahu ya. Sin Tahu. A gitu aja ya. Nah, sin A. Dah. Luasnya diketahui 5/2 akar 15. Wow. 5/2 akar 15. Setengah kali 5 kali 4 kali sin A. Tapi ada something nih guys, ada something nih. Ada yang sama nggak angkanya di kedua ruas nih? Ada yang sama nggak angkanya? Yang 5. Ya 5 coret ya, bener nggak? Nah, Terus duanya bisa nggak setengah tuh? Dicoret setengahnya. siapa setengah? Bisa Coret. juga ya, boleh ya. Berarti tinggal siapa tuh? Tinggal Akar 15 sama 4. iya, 4-nya pindah ruas ya nanti ya. Iya, Nah, Pak. 4 pindah ruas tuh. Berarti akar 15 sama dengan 4 sin A. Berarti sin A-nya apa nih? Sin A-nya berarti apa? Akar 15/4. 4. Nah, Pak, ini kan nggak istimewa. Berarti kita perlu nyari sudutnya nggak? Perlu nggak? Kalau nggak istimewa. Ini kan nggak istimewa, perlu nggak? Nggak usah ya. Nggak wajib. Nggak usah. Karena kan nanti kita juga ujung-ujungnya bakal nanti menentukan ini ya, sisi yang lainnya belum tahu gitu. Jadi kita nggak butuh A-nya berapa sebenarnya ya. Kita butuh trigononya aja gitu ya. Ini kan kita udah tahu sin-nya ya, bener nggak? Nah, berarti kalau sin A udah tahu, berarti apa yang bisa kita lakukan selanjutnya nih? Ini sin-nya udah ada nih, nah sin-nya nih. Apa sih yang kita lakuin selanjutnya? Nyari BC garis ya? BC, Pak. Iya. Nyari BC, tapi kalau kita lihat ini ciri-ciri apa ya kemarin ya? Kalau yang dua sisi Kos, sama Pak, kos, satu kos. sudut ngap itu aturan apa ya? Aturan kosinus. Nah, aturan kosinus. Tapi di situ yang diketahui apa? Sin, bener nggak? Nah lo, ada yang tahu nggak sih supaya berubah jadi cos A itu ngapain nanti caranya? Waktu kelas 10 pakai apa dulu? Pakai bantuan siapa? Segitiga siku sih. Siku, bener. Kita bikin sendiri. Ya kan kita mau nyari cos A kan di sini kan, karena supaya masuk ke materi cosinus ya tadi ya. Kan ini kan nggak tahu cosnya berapa, bener nggak, Rel?
Maven. Nggak ada kosnya kan di sini? Nggak ada, Pak. Ya, awalnya cuma sin doang. Berarti mau nggak mau kita bikin segitiga siku-siku sebagai bantuan buat nyari apa? Ada yang mangap tadi. Siapa tuh? Ya, guys, waktu kelas 10 gimana berarti? Kita pakai ini ya, sin apa? Sin itu apa kalau di siku-siku rumusnya sin? Demi. Iya, Demi. betul. Demi. Depannya siapa depannya? Akar 15. 14. Ya, miringnya mana miringnya? 4. Berarti sampingnya pakai apa? Pitagoras. Pitagoras. Ya, silakan dihitung ya berapa nih? Berarti 4 kuadrat dikurang akar Dikurang 15 kuadrat ya? Akar 15 kuadrat. 16 dikurang 15. Berapa tuh? 1. Ah, akar 1 apa? Satu. Satu. Iya. Oh, berarti kalau gitu nilai costnya berapa guys? Udah ketahuan dong berapa? Berapa sih? 30 kan sih? Bukan. Kita pakai itu aja biasa. Apa? Pakai apa rumusnya? Sami ya? Oh, samping. Iya, sami aja. Karena kan ini nggak istimewa ya. Jadi nggak perlu Sami. diubah ke sudut. Gitu. Caranya 1. Berarti apa? Cosnya berapa ini? Kan kalau sinnya tadi akar 15 4. Kalau cosnya apa? Berarti? Iya, betul. Saminya berarti 1/4. Nah, coba di stop dulu sebelum lanjut. Itu langkah tadi buat nyari cosinus. Any question? Coba Nggak ada, Pak. dulu. Ya, tim izin ya. Enggak. Syua, mau nanya nggak tadi sampai sini? Sebelum lanjut. Oh, nggak ada, hilang Syua. Bapak coba jelasin ulang Pak yang dari ngubah sin A ke cos A. Iya. Ya udah, tapi Faiza udah aman tuh yang tadi yang awal. Udah aman yang awal ya. Pakai luas segitiga tadi Faiza. Aman, Pak. Nah, Faiza kembali ke materi kelas 10, Faiza. Kalau misalkan di kelas 10 dulu kan kalau diketahuinya itu sin aja. Misalkan sin A tadi ya, sin A gitu Faiza. Dia nilainya tadi kan akar 15/4. Terus yang ditanya nih kita kembali kelas 10 ya. Misalkan tadi Faiza pertanyaannya nyari cos. Nah, ini Faiza dulu kelas 10 gimana? Ngapain dulu pertama? Kalau nyari ini. Berarti harus apa? Buat segitiga siku sih. Nah, betul nggak dulu di kelas 10 Pak Jaka dulu ya yang ngajar ya? Bener nggak? Faiza? Iya, Bapak. Nah, kayak gini. Terus kan kalau sin apa Faiza rumusnya kalau sin waktu di kelas 10 mat wajib yaitu depan per Demi. ya. Nah, depannya si A mana Faiza kalau digambar? Depannya A mana? Yang ini yang tegak ya? Ya, yang tegak kan. Nah, kalau miringnya kan yang ini kan Faiza yang sebelah siku-siku yang miring bener nggak? Iya. Berarti kan ada satu yang belum nih Faiza yang bawahnya nih samping ya. Nah, ini kita cari Faiza pakai apa? Pitagoras. Gitu Faiza. Pitagoras rumusnya apa Faiza? Ingat gak? Kalau yang diketahui miring sama depan waktu di SMP. Rumusnya apa kalau samping? Berarti akar C kuadrat min A kuadrat. Iya betul. Berarti 4 kuadrat min akar 15 kuadrat. Dah gitu Faiza ya. Sampingnya dapat berapa tuh tadi? Berarti 16 kurang 15 berapa tuh? Akar 1 ya? Betul? Nah, nanti jadinya 1. Nah, kalau sampingnya tadi Faiza udah dapet, baru dia dapat cosnya Faiza. Kalau cos apa rumusnya cos? Waktu kelas 10? Rumusnya apa cos? Yang kelas 10? Jadi kan demi tuh kalau sin. Kalau cos apa kalau cos? Permi, Pak. Sami. Ya, sami betul. Udah tinggal masukin sampingnya tadi 1 ya. Dari Pitagoras, miringnya 4. Dah kayak gitu, Faiza. Cosnya 1/4. Aman nggak? Udah cukup? Aman, Pak. Nah, oke, baik. Oke, ini belum selesai ya, belum ya? Itu baru nyari itunya cos. Nanti baru kita bisa nyari apa terakhir? Atau ya? Pertanyaan apa? Nyari BC, ya nggak?
Nah, nyari BC pakai aturan apa guys kemarin? Kalau ciri-cirinya mengapit kedua sisi dan satu sudut itu aturan kosinus apa sinus Adisti kemarin yang di kelas. Sin atau cos buat nyari BC. Halo. Kos, Pak. Iya, kosinus benar. Aturan kosinus. Nah, ini Bapak hapus dulu. Izin ya, ini hapus ya tadi yang Faiza ya. Karena udah ditulis di bagian kanan. Berarti nanti langkah selanjutnya kita pakai aturan kosinus. Ini sekalian review ya, karena mau ASH. Coba aturan kosinus rumusnya apa guys waktu itu? Yuk kita ulang yuk. Kalau mau nyari BC dengan aturan kosinus, coba rumusnya gimana? Kalau nyari sisi. B kuadrat ditambah C kuadrat minus BC cos A. Iya betul. Ya berarti nanti BC sama dengan atar ya. BC kuadrat dulu ya. Kuadrat. Tadi 5 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2 kali 5 kali 4 kali cos apa tadi? Cos A ya. Cos A yang kita punya tadi. Dah tinggal dihitung ya. Mungkin boleh coba dulu guys, silakan. Boleh buat latihan kosinus sekali lagi. Walaupun kita udah pernah. Ini buat review ulangan juga sekalian. Yuk dicoba dulu, silakan dihitung. Nanti cos A-nya masukin seperempat ya. Berarti 5 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2 kali 5 kali 4 kali seperempat ya. Cos A-nya seperempat tadi. Iya, silakan dihitung. Lanjutkan. Berapa kira-kira hasilnya? Udah setengah 8 data saya. 5/4 gak sih, Pak? 5/4. Apa salah? Oh ya, di akar ya? Di akar ya, sorry. Diakarin. Emang pecahan ya gimana ya, Rel? Bisa jadi, Pak. Saya lagi ini. Oh. Enggak, soal kalau dilihat kayaknya tuh ada yang bisa dicoret deh, Rel. Coba deh, bener nggak tuh? Ada yang bisa dibagi nggak tuh? Empatnya coret gak sih, Pak, empatnya? Iya, bener. 4-nya coret, Rel. Jadi nggak pecahan ya berarti ya? 31 bukan, Pak. Iya, 31 bukan, Pak. Siapa yang ngomong tadi ya? 31 bukan, Pak. Tadi yang ngomong siapa ya? Saya, Fiona. Fiona ya? Oh iya, mana mukanya Fiona? Ih, Bapak saya gak paham kalau on cam. Nggak paham Iya, kok on Pak. cam. 31, Pak. Maksudnya saya mau kayak HP-nya tuh diginiin gitu loh, bukan ditaro. Oh gitu. Pakai HP, kayak pakai laptop Fiona. Laptop saya lowbat, Pak, belum dicas malah. Oh itu ya udah nggak apa deh. Ya udah Fiona, betul ya. Jadi sama nggak kayak Fiona gimana semua? AK31 sama? Pak. Iya, sama, Sama, Pak. Pak. Sama. Ya ini 31 bilangan prima bukan sih aslinya? Aslinya bilangan prima nggak sih 31? Prima. Bener nggak prima dia? Kayaknya iya deh. Iya betul ya. Karena 31 itu dia tidak bisa dibagi apa-apa selain bilangan sendiri. Berarti ya udah jawabannya AK31 aja nanti kalau di ujian kayak gitu. Kalau ketemunya bilangan prima, contohnya 31, berarti memang seperti itu jawabannya. Jadi nggak bisa diapa-apakan lagi. Kamera. Halo, Ferry, Revino, Paras. Nah, sip. Any question? Kalau ada yang mau nanya dulu boleh tadi. Sebelum kita ke soal lainnya tentang masih luas segitiga. Karena masih ada satu jenis lagi luas segitiga yang belum. Jadi kalau tadi kan kita luas segitiga itu yang diketahui sudut yang ngapit ya. Benar nggak Justin? Tadi. Yang mengapit tadi ya luas segitiga ya. Nah, nantinya kita akan belajar luas segitiga yang diketahui hanya sisinya doang. Jadi nggak ada sudutnya. Gitu. Nggak ada sudutnya. Nanti kita lihat cara ngitungnya seperti apa sebelum ke dua contoh yang ada di slide. Nanti habis itu kita ganti PPT baru ya. Udah cukup ini semuanya? Catat dulu, Pak. Catat dulu. Masih nulis ya? Oke, tunggu Rel. Yang lain boleh sambil tanya lagi tadi yang luas segitiga. Kayaknya sih udah cukup jelas ya. Udah banyak contoh yang tadi kita bahas. Intinya sama gitu ya. Jadi masih ada kaitan sama aturan sinus dan kosinus. Bahkan materi di kelas 10 atau SMP pun juga masih terlibat.
Rahma aman, Rahma tadi aman ya. Oke. Tabia aman ya. Oke, ya udah. Rumus Heron. Rumus Heron. Weh, kok tahu Rel? Udah belajar ya? Apaan tuh Pak? Heron tuh apaan? Itu namanya doang, namanya doang. Pak, itu albatar tuh Pak. Apa? Sorry Rel, maaf, kenapa Rel? Putus-putus soalnya. Kenapa? Tadi ada albatar Pak. Tadi ada Batar. Mana? Batar. Gak ada. Ada itu. Mana? Gak ada nih Bapak. Oh iya, udah masuk. Ada Pak. Mana aja ini Avatar? Udah sejam. Saya baru bangun Pak, baru bangun Pak. Masya Allah, tuh kan bener kan? Ya, di apa ini? Jangan Pak, ganti-ganti. Gimana nih? Setuju nggak tuh diganti tuh? Apa sih digantung yang lain? Ganti Pak. Bisa Pak. Udah Gantungannya telat gimana? Pak. Udah dilaporin. Alpain, Tuh. alpain, Udah telat. Jangan Pak. Ya, alpain. Udah ada. telat Pak. Udah telat Batar. Gara-gara Fadlan ini Pak, ngajakin main semalam. Nyalain orang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Jangan telat lagi tapi ya Dlan ya. Dlan salah kan. Ntar. Ya udah. Eh, gimana guys? Cukup ya? Kita coba cek next yang tadi. Kembali ke slide sebelumnya dulu ya. Karena rumusnya ada di slide sebelumnya. Yang ini nih. Nah, pegedean dulu kali ya. Biar kelihatan langsung aja ya. Karena waktu terbatas. Ini pembuktiannya. Kalau dia mau tahu pembuktiannya ya. Tapi kita intinya di bawah sini nih. Bentar, kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Mungkin langsung baca, Taya boleh Taya langsung yang jadi aja. Jadi gitu langsung aja. Ini kalau tiga sisi ya yang diketahui. Oke. Jadi jika diketahui ketiga sisinya, rumus untuk menentukan luas segitiga adalah sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan S dikali dalam kurung S min A dikali S min B dikali S min C dengan S sama dengan A plus B plus C per 2. Itu maksudnya apa Pak dengan? Oh iya gini Ataya. Jadi S itu nanti kita juga nggak tahu nilainya Ataya. Kita mesti nyari S dulu nanti. Jadi guys, makasih ya Teh ya dibacain. Jadi ini adalah langkah pertama yang kita tuju nanti ya di awal ya. Ini langkah satu mungkin sambil di notes ya oleh kalian ya. Karena kita di sini butuh S nanti. S itu sebenarnya hampir sama dengan rumus keliling ya. Bener nggak Taya nih? Ditambahin kan ABC-nya kan hampir Ya sama. Pak. Tapi dia dibagi dua gitu. Jadi S itu sebenarnya sama aja dengan setengah kali keliling ya. Setengah kali keliling segitiga. Betul. Setengahnya dari keliling. Itu aja ingetnya ya nanti. Juliana ya dan semuanya gitu. Jadi S itu setengah keli Kolang kaling. Keliling. kolang kaling. Ya. HP. HP fokus di layar. Nah, Ferry, Karisa mana wajahnya? Wajahnya mana? Aduh. Biasaan nih. Azam. Apaan Bapak? Mana wajahnya kok hilang? Nah, Lagi nyatet nih. oh iya deh. Angel, Sufia. Nah, sampai tulis ya. Jadi nanti step pertama Halimatus ya dan semuanya. Jadi pertama kita nyari S dulu. Yang kedua baru masuk ke sini. Nah ini nih. Ini rumus untuk mencari luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Cuma 2 langkah ini ya. Karena nantinya ada 3 sisi yang diketahui gitu. Jadi nggak perlu pakai sudut. Karena di pembuktian rumusnya walaupun ada sin-sinnya tapi kenyataannya di endingnya nggak pakai sudut ya. Nggak perlu. Jadi cukup nanti kalian lihat sisinya apa saja, udah langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, nanti S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, baru diakarin gitu. Ya, sekali lagi, luasnya adalah akar S dikali S min A, S min B, S min C. Dah, itu.
Jadi nanti diselisihin juga ya. Nah, ini pasti nanti hasil S-nya lebih gede dari A, B, C ya, bener nggak, guys? Itu S-nya pasti lebih gede dari A, B, C nggak sih nanti nilainya? Bener nggak? Iya, Pak. Nggak Betul. mungkin, nggak mungkin ya kalau S-nya kurang dari A, B, C, ntar negatif dong. Jadinya bener nggak? Betul. Kalau di AK nggak boleh minus ya. Nggak Ya, boleh betul. minus. Jadi S itu pasti lebih gede nilainya dari A, B, atau C gitu ya. Ini Bapak kasih note aja biar nggak lupa. Jadi nanti S itu pasti lebih gede nilainya dari A, B, dan C. Atau ketiga sisi nanti yang diketahui di segitiganya gitu ya. Nah ini segitiganya nanti ilustrasinya. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Jadi hanya ini saja yang diketahui. Ya, sudah? Pak, Bapak mau tanya, Pak. Oh iya. Tadi yang pakai setengah keliling segitiga itu tetap dibagi 2 lagi? Enggak. Enggak usah Oh, kan keliling itu kan A plus B plus C. Atau ya? oke, Kalau Pak. keliling itu kan kalau keliling itu kan A plus B plus C, iya. Nah, habis itu bagi 2 gitu. Jadi bagi 2 sekali aja. Iya. Oke. Udah cukup yang ini. Kita lihat contohnya ya. Kita praktikkan dulu contoh soalnya. Ada 2 contoh di slide-nya ya. Next, berarti udah semua ya? Atau masih nulis? Udah? Bentar. Masih nulis ya? Oke. Yang belum tunggu ya. Pembuktiannya nggak usah tulis ya. Kepanjangan itu yang mau tahu aja asal usulnya di mana gitu ya. Nggak usah Huruf tulis. semua, Pak. Apa? Bingung. Huruf semua. Nggak ada angka. Iya emang kayak gitu. Ntar kalau di kuliah gitu Rel. Kalau yang ambil MTK ya, itu bakal ketemu huruf semua tuh. Jadi udah jarang banget angka-angka nanti kalau kuliah tuh. Udah jarang banget angka-angka. Biasanya pakai huruf seringnya. Gitu. Ada yang mau kuliah di MTK nggak nih nanti? Nggak ada yang mau ya? Makasih, Pak. Kenapa? Kan menyenangkan. Kan Makasih, ada Pak. lagunya kan, Matt Isman ada lagunya kan. Enggak, Kak. Enggak, Pak. Itu kan namanya mempersulit hidup, Pak. Iya, betul. Betul. Kata Saya siapa takut habis tanya? itu jadi takut ngebaca, Pak, karena saking traumanya sama huruf. Bapak, saya mau Oi. nanya, Pak. Farel. Bapak, skripsi Bapak penuh huruf nggak? Penuh rumus nggak? Skripsi Bapak. Bapak tuh ini karena pendidikan jadi nggak banyak Rel, rumusnya Rel. Karena kan lebih di kelas prakteknya kan Rel. Lebih main konsep, bukan bukan jelasin rumus gitu loh jatuhnya Rel. Beda sama yang mat murni. Itu baru tuh banyak ininya tuh hurufnya tuh Rel. Beda Bapak. Gitu. Kalau Bapak tuh lebih ke di kelas itunya prakteknya Rel. Jadi Bapak tuh nggak banyak rumus itu. Beda. Kecuali kalau murni baru beda ininya. Skripsinya baru full itu Rel. Pembuktian rumus. Gitu. Udah ya, next ya. Oke, kita lihat slide terakhir. Kalau mau coba dulu boleh nih. Yang nomor 1 gimana? Kira-kira. Sorry, dikecilin dulu. Ini contoh soalnya. Yang memiliki luas. Yang memiliki sisinya 5, 7, 8. Nah, silakan nih. Kalau mau coba dulu boleh. Tadi angka-angkanya gimana kira-kira nih? Ya, silakan. Yang nomor 1 dulu kali ya. Mau coba dulu boleh ikutin tadi caranya gimana kira-kira. Pertama, ngapain dulu guys tadi pertama? Cari apa dulu? Dari S. Ya, Cari S. S itu adalah setengah keliling ya tadi. Setengah keliling atau setengah A plus B plus C ya. Nah, berarti tambahin dulu semua nih ya. 5 tambah 7 tambah 8 berapa tuh? Melvin. Dan semuanya 20, Pak, 20. 20. Berarti setengah kali 20 berapa? 10. 10. Itu S-nya gitu. Nah, yang kedua nanti langkah selanjutnya baru dicari luasnya ya. Tadi rumusnya itu apa? Coba diulang. Mungkin ada yang mau bacain lagi. Akar S dikali dalam kurung S kurang A A dikali S kurang B dikali S kurang C. ya. Sip.
Patah. Ya, S apa S-nya? Tadi 10 10, berarti 10 dikali apa? 10 kurang dikali 5 ya? 10 kurang 5. 10 Terus kurang dikali 10 kurang 7. 10 kurang. 10 kurang 8. Nah, berarti apa tuh? 10 kali 10 kali 5 5 kali 5 3 kali kali 2. 3 3 kali kali 2. 2. Nah, ini kira-kira menurut kalian perlu dikali dulu nggak sih semuanya? Atau bagaimana? Ada yang mau menyampaikan idenya nggak nih kira-kira? Kalau Ya, nah, seperti ini perlu ya dikali dikali. semua dulu Dikali, Pak. atau ada cara lain biar ngitung gampang? Nggak tahu, Pak. Ya dikali dulu Pak, lebih baik. 300 Eh, nggak, Pak? tapi kalau nanti angkanya gede gimana, Rel? Nah, itu tuh. Ini kan angkanya Itu kecil bisa masih. nanti. Ini mah angkanya masih kecil, jadi boleh dikali dulu Begitu. Bapak. Nanti kalau pakai cara lain gitu. Ya udah, ini Pak kali biasa dulu ya, Rel ya. Ya gitulah. Kita boleh. Gitu Kalau lah. dikali berapa, Rel? Jadi hitung. 300 akar 300, 300. Pak. Berarti Akar jawabannya 300. 10 akar 3. Ya Ya, gitu. ini waktu pas 10 gimana? Cepet kali 3 ya? Ya cepet. Ya, Gitu. yes, cepet. 10 akar 10 3. akar 10 akar 3. 3 ya. Sentimeter per segi ya. Segi. Nah, karena luas. Dah. Ya, Rel. Ini angkanya masih kecil ya ini ya. Ya dah. Itu udah aman nih ya. Itu ya. Satu ya. Satu aman ya. Mungkin boleh sambil coba nomor 2 silakan. Ya, Oke. tulis dulu. Ini Us. angkanya kecil masih ya. Gede nih. Aduh, pusing saya. Nah, gimana tuh kalau gede angkanya? Ayo, silakan coba dulu. Gak usah kerjain gak sih? Jangan dong. Anka, mana mukanya Anka? Super. Anka, mana 15. Regino? Sufia. Pak Iza. Nah, kan gitu cakep tuh dinyalain mukanya. Nah, Ferry. Kok Ferry nggak nongol-nongol Ferry nih? Tadi tidur nih kayak nih. Nah, mana Apaan nih? sih, Bapak? Dari Mana tadi saya mukanya? ngomong. Mana Ini mukanya? biar fokus. Biar Oh, fokus vokal nih. masa? Mana mukanya? Serius. Bohong ah. Nggak Sabar, percaya. sabar. Nggak percaya ah. Tuh kayak Nih. Jeremy tuh. Kayak Jeremy tuh. Kelihatan semua tuh. Ya, Ferry. Makasih, Ferry. Dah. Ya, yang lain ditunggu. Boleh sambil coba Bapak, yang sudah nulis nomor satunya. Bapak nomor 2 tuh 210 bukan? Apanya? Luasnya? Iya. Belum tahu, Rel. Belum nyoba. Nggak apa sih, simpen dulu. Gimana? Simpen dulu. Sambil nunggu lain dulu, Rel. Nanti kita cek sama nggak gimana hafalan nih. Itu udah diakarin, Rel. Udah diakarin. Apa? Udah diakarin tuh 210. Udah. Udah. Emang gede gimana ya? Gede banget Pak, demi Tuhan. Gede Iya banget, sih, Pak. karena Masa ribuan? nah, nanti ada caranya tuh biar nggak ribuan tuh ngitungnya, biar nggak tahu ribet. Nanti ada caranya nanti gimana caranya biar kalian nggak ngitungnya semua gitu. Jadi nanti gini, jadi nanti Ataya, Farel atau yang lainnya pas udah nyampe ke sini, udah sampai step ini nih, itu nggak perlu dikalin semua, tapi dijabarin satu-satu gitu. Jadi angka 10 berapa dijabarin, angka 5 berapa, angka 3 berapa gitu. Jadi biar biar nggak apa namanya, biar nggak ribu-ribuan gitu loh angkanya, Ataya. Karena kalau perkalian dihitung semua kan pusing juga nanti. Heeh. Ya udah coba Pak, coba. Dulu masih Bapak nulis gak tulis, yang lain Pak. nih? Masih nulis gak ya tadi? Satu. Satu takutnya ada yang belum. Ada yang udah ada yang belum nggak? Ini siapa? Satu. Ada yang belum? Satu. Halo. Saya belum, Pak, dikit lagi. Oh, belum kan? Iya, tadi dulu deh, tadi dulu. Masih nulis. Yang lain masih ditunggu yang masih nyoba. Yang masih penasaran sama tadi. Nomor 2 gimana kalau sisinya 20, 21, dan 29. Bapak sambil izin isi absen dulu ya, sebentar. Belum isi absen kelas Bapak soalnya. Kalau udah bilang ya, kalau udah bilang yang ini nomor satunya.
Udah ya? Udah belum? Kok diem ya? Udah semua ya? Oke. Iya Ya, udah kita Pak. coba lagi. Iya. Bentar, kita coba nomor 2 ya. Nih, tadi yang udah nyoba langkah pertama kan nyari S dulu ya. Bener nggak? Apa itu S? S itu setengah kali jumlah sisinya ya. Jumlah 20, 21, 29. Berapa tuh? Kalau dihitung tadi. Setengah kali 20 tambah 21, 41. Tambah 29 berapa? 70, Pak. Bagi 2, 35. 35. Ya, sip. Yang kedua, kita masukin ke rumus yang tadi. Akar apa? S, S min A, S min B, S min C ya. Nah, S-nya itu tadi apa guys? 35 ya. 35. 35 kurang 20, tulis dulu ya. 35 kurang 21 sama 35 kurang 9. Nah, 35-nya dimin dulu. Ini kali apa nih? 15 ya? 15 ya? Iya, Pak, 15 dikali 14 kali 6. 6 ya? 6. Nah, tadi kan nyobanya pada ngitung kali dulu gitu kan? Banyak, Pak, banyak. Nah, kebanyakan. Jadi ini dipisah aja tuh kan boleh. Di akar. Jadi kalian pertama nyari bentuk lain dari akar 35 dulu berapa? Coba 35 bisa dipecah jadi apa tuh? 35 itu apa? Akar 7 kali akar 5. Nah, kayak gitu guys. Dipecah dulu atu-atu. Nah, dikecil dulu angka-angkanya ya. Jadi biar ngitung nggak ribet. Gitu. Yang kedua apa lagi? Ada apa tuh? Akar 15. Atu-atu gitu ya. Akar 15. 3 kali 5. Ya, 3 kali 5 betul. Terus yang ketiga akar 14 ya? 14 itu apa? 7 kali 7. Akar 2 kali akar 7. 7 kali 2 deh. Ya, sama aja ya. Kalau akar 6 apa akar 6? 3 kali 2. Nah, atau 2 kali 3 ya. Udah tinggal gabungin deh nih. Dikali-kaliin, cari yang sama. Angkanya ada nggak yang sama tuh? Coba kita gabungin ya. Berarti akar 7 kali akar 5 gitu ya. Terus kali lagi apa? Guys tadi 15. 3 sama 5 gitu ya. Apa lagi? 2 sama apa? 2 kali 2, 3. 3. Nah, ada yang sama nggak angkanya nih? Ada. Nah, coba ditandain mana aja yang sama. 7, 5, Nih, 3. 7 kan punya temen ya. Berarti kalau akar 7 kali akar 7 apa? Jadinya 9. 7, langsung aja ya. Oh, Kalau iya. 5 ada nggak 5? Ada. Ya, ada. Berarti kan 5 dong. 7 kali 5. Betul. Lagi 3 ada nggak 3? 3 ada. 7 kali 5 kali 3. 2 juga ada 2 ya? Yang ini ya? Kali 2. Iya, udah berarti 7 kali 5 kali 3 kali 2. Tuh, lebih kecil angkanya kan? Nggak gede kan? Wow. Jadi 360. Berapa? 7 kali 5 kali 3 kali 6 ya? Kali 2. 360, Pak. Hah? 210. Iya, 210 betul. Iya, tadi jawaban Farel bener ya, Rel ya? Nah, gimana nih? Lebih singkat gak yang ini angkanya? Mantap. Betul. Dipecah gitu nanti. Jadi nggak perlu kalian ngaliin sampai ribuan, ratusan ribu tuh nggak usah. Ya, nanti biar kalian nggak perlu gede banget angkanya gitu. Pasti hitung. Kalau dipecah akarnya tadi. Ya, jadi kalian pecahin dulu bilangannya satu-satu. Itu Fadan ya. Nah, yaudah tulis dulu kali ya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ada makan nih kayaknya nih. Farel makan, Pak. Nggak apa-apa, makan dulu. Laluna, halo. Mana Laluna, aman nggak? Aman ya?
Regia, Sufia. Kok ini nggak ada nih, Syua? Hadir, nggak ada. hadir. Oh ada, masih ada ya. Masih aman. Oke, mantap. Akhirnya si Ua buka buku nih. Biasanya kan jalan-jalan kan, bolak-balik. Bercanda. Zafef, gimana Zafef? Mau nanya dulu nggak tadi sambil nulis yang belum? Lagi nulis, Pak. Oh, gitu ya, sudah. Ditanya dulu ya, kalau ada yang masih bingung, silakan ditanya dulu. Bapak sampai jam berapa, Pak? 8.25 tapi entah paling 8.15 atau 20 lah. Itu kan mesti rekam dulu ini recordnya kan, takutnya lama nanti. Jadi paling nggak sampai 8.25 kali. Ya, kirain udah selesai. Makanya kita 3 jam pelajaran. Tidak lah, tidak. Ya. Tidak. Pak Regia nggak on cam. Regia on cam, Regia. Iya, nanti. Nanti. Kapan? Setengah jam lagi selesai, setengah jam lagi. Yo, masih timonnya nggak kira-kira nih? Untuk yang contoh ini. Aman, Apa Pak. enggak? Bapak. Kalau misalnya ini sisi-sisinya cuma diketahui 2 sisinya aja, satunya itu gimana Pak carinya? Ya, berarti kan paling harus tahu sudut ya dong, berarti dong. Gak bisa cuma 2 doang sisinya. Paling kalau 2 sisi, seenggaknya ada 1 sudut yang diketahui biar bisa ngebantu Farel buat nyari sisi yang itunya gitu. Yang satunya. Jadi nggak bisa cuma 2 doang yang diketahui, Rel. Jadi kalau gak ada sudutnya nggak bisa cari tahu ya Pak? Nggak bisa, Rel. Harus ada lengkap gitu loh. Nggak Sisinya bisa kalau pakai Pitagoras, Pak. Pitagoras. Buat nyari sisinya. Siku ya kalau nggak salah. Kan ini kan bukan siku-siku. Kita Oh, iya. orang, iya. Beda. Kalau Sembang itu dia bener-bener nggak tahu modelannya kan. Jadi kan bisa apa aja sisinya kan. Jadi nggak ketahuan sudutnya lancip berapa, apa siku-sikunya berapa gitu, Yusti. Dan semuanya ya. Sembarangan emang. Jadi mesti ini dulu apa? Harus tahu dulu seenggaknya 2 sisi 1 sudut atau 3 sisi doang. Kalau masalah ini ya paling nanti. Itu sih paling. Namanya rumus apa Pak? Hah? Namanya rumus apa ini? Tadi baru kan bilang Heron. Apa tuh tadi Heron tadi? Heron. Heron siapa? Tadi di ngomong siapa tuh Heron? Heron tadi. Heron siapa Pak? Heron. Nama orang nggak salah itu, Rel. Biasanya Nggak nama kenal orang. Coba cari tahu, Rel. Kayaknya nama orang nggak salah deh. Kalau nggak salah nama orang ini Heron. Nggak tahu ya. Ya udah. Coba sekali lagi deh. Coba kalau latihan sekali lagi. Kalau sisinya 22, 20, 16. Yuk silakan coba. Sekali lagi yuk. Sebelum ganti PPT. Yuk nih coba. 22, 20, 16. Yuk silakan coba dulu. Soalnya sama. Cuman ganti angka doang. 22, 20, 16. Silakan. Berapa jawabannya kira-kira nih? Sekali lagi. Kamera. Tadi berapa aja Pak? Pak, berapa aja di 20, 16? 16, 22, 20, 16. Yo Revino, coba dulu nih. Caranya sama kayak tadi. Mana nih mukanya kok makin hilang-hilangan ya mukanya ya. Amin, semoga Ataya tercapai doanya di belakangnya Ataya apa tuh backgroundnya ya. Amin. Amin 2 tahun lagi ya. 2028 ya. Bu Faro udah pensiun Iya dulu. Pak, 28. Alhamdulillah. Iya, tadi kan disikot. Lupa lagi Bapak. Bapak jangan post di YouTube.
Nah, oh nggak usah berarti. Astagfirullah, Taya. Nggak usah berarti. Ntar kalau ada yang mau gimana? Payola Taya. Nggak apa-apa. Ya udah di Ah, mute aja, Pemute. nggak bisa. Berisik lagi ya. Kan di record. Udah Benny nggak apa deh. Bismillah. Jangan post di Ya Allah, Pak, nanti saya dicoret lagi, Pak. Ya Allah. Lihat apanya kagak. Udah ya. Yuk, gimana berarti? Ini guys. Berarti S-nya apa S-nya? S-nya apa S-nya? Ya, Farel. Belum Pak, belum ketemu ini. Oh, Aduh belum. ini Susah ya susah kayaknya ini. ya? Bapak sabar. Kok Oh, perasaan sabar. jelek ya, Pak, angkanya, Pak? Angkanya jelek Pak. Tuhan, ini jelek banget ini. Nggak tahu dia, aku mau nyoba. Kan coba dulu. Bapak bener-bener ya. Selalu membuat dulu. Gak apa kan coba namanya kita nge-explore, kita nggak ada yang tahu kan angkanya gimana. Ya udah. S-nya 29. Emang 29 ya? Ya, 29 22 berapa kali tambah berapa, Pak? Ya udah diminnya berarti nggak ada yang tahu. Berarti kan dimin aja. Emang 29 ya? 42 tambah 16. Iya, Pak. tambah Bukan 19 ya? 28. Bagi 2. 58 bagi 2, 29. Iya benar-benar 58. Iya, ya, maaf. Ah ini gak bisa diakarin Pak, ya ampun. Gak ada yang bisa kalian loh, emang sama sekali. Semuanya. Jelek. Angka Coba penasaran. Coba gimana akar? Berapa akar? 29. Akar 29. Terus 29 kurang 22 7 ya? 29, iya 7. Terus 29 kurang 29. 9. 29 kurang 16. 13. 13. Oh iya. Berarti yang bisa dikeluarin 9 doang ya berarti ya? Akar 9 apa akar 9? Akar 9. 3. 3. Oh iya, ini nggak bisa ya. 29 kali 7, 3. Ya udah ini ngitung biasa aja berarti. Kali biasa aja, bentar nggak usah dikeluarin akalnya berarti. Dimin aja. Coba hitung berapa tuh hasilnya tuh? Pak, ini 3 akar 2, 6, 39. Iya nggak apa-apa. Iya, Coba deh, 2639. udah kayak gitu aja berarti. Berarti dia dalam prima itu. Bener nggak guys? Prima ini berarti ya? Ya udah mau Betul, gimana? Pak. Kan nggak dipaksain kalau nggak bisa. Memang Tapi aneh banget, Pak, angkanya. Iya, jelek banget ya, Bapak. Ya, ya deh, bukan emang jelek tulisannya kan. Iya buat. Oh, ya udah. Bapak saya ini cukup yang ini ya. Udah aman kan ya berarti ya? Tadi ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya jelek ya. Ini Ya, jelek. Ya semoga aja itu ulangan bagus hasilnya. Jangan semoga dong, Bapak. Ya kan doa. Pastiin bagus, Next dicoba Bapak. dulu, Pak. Next dicoba dulu. Christina aman tadi? Cukup ya? Yang ini? Kayaknya udah aman ya. Aura, mau nanya nggak? Aura, Ikram, Alimatus, Anka, Mane, wajahnya. Juliana, ada aman? Nah, gitu kan Anka kan. Nah, kelihatan kan? Dah, cukup yang ini. Bener nih. Tabia cukup yang tadi. Yang ini. Udah aman ya? Soalnya apa mau ganti pet ini habis ini. Ya. Ya udah, Bapak stop saya dulu ya berarti ya. Kalau udah cukup, kita foto lagi bentar absen yang keduanya ya. Oke, tunggu. Absen yang keduanya bentar. Takutnya nanti pas di ending nggak cukup fotonya ntar. Tunggu. 3, 2, 1. Bentar. Lagi. Kok susah ya? Tiga, 2, 1. Oke. 45. Enggak. Udah diinin gue. Ya, oke. Udah dari foto. Tolong diunduh itu ya fotonya ya buat absen ya. Siapa namanya? Yang lagi megang laptop siapa tuh? Siapa itu?
Coba diunduh dulu itu fotonya di SSD chat Zoom sebelum ganti PPT biar nanti ketahuan yang hadis apa aja. Hah? Pak boleh Rel diunduh Rel fotonya Rel di chat Zoom. Bisa nggak diunduh? Bisa kok, Pak. Nggak bisa ya. Pokoknya diunduh semuanya foto itu ya. Yang tadi pembahasan gitu. Ya, Baik, baik. next. Oke, masih ada PPT satu lagi. Nanti kalau kan memang ini yang satu lagi nggak cukup waktunya ya. Nanti paling sisanya dibahas di kelas Senin depan paling. Yeay. Tapi ini ngejar banget nih karena nih terakhir tentang masalah gambar. Ada yang baca belum nih gambar-gambar nih? Pusing. Pusing. Bapak kirain udah selesai. Belum. Kan minggu Kenapa depan kita belum? libur tanggal merah. Minggu depan tanggal merah. Hah? Selasa depan, Bapak. Iya, minggu depan maksudnya. Pak, kita ujiannya kapan sih Pak jadinya? Bentar, kayaknya udah isi jadwal deh. Bentar. Mana ya tadi ya, Bu Leli udah nge-share, tapi Bapak belum nge-share ke grup sih. Bentar. Kalau nggak salah tanggal 31 kita. Saya ya Pak, Allah tapi astagfirullahaladzim. ASH Iya, ada 31. jadwal, Pak. Ada jadwalnya ini. Sesuai pelajaran masing-masing sih. Oh ya bener 31 kita. Ini Bapak berarti ini enggak yang kayak yang Serentak. ruangan-ruangan gitu kan? Enggak di kelas ini. Alhamdulillah. Di Berarti kelas. sesuai guru kan? Terserah guru kan? Yes. Demi apa sih? Bohong ya Pak? Inilah kemerdekaan kita. Masya Allah. Kemerdekaan. Iya. Alhamdulillah. Kalian salah deh 11 uji ya kalian ya? Bentar, Iya. cek dulu. Ah, jangan gitu dong. Kita tumpenganin. Oh bener 31 kita. Tumpengan yes. 31 bener 31 ya. 31. Sebenarnya sih enggak yes, tapi karena di kelas ya udahlah. Mendingan di Ini kelas. 11 1 kok ulangannya fisika matlan sih hari Senin tuh. Tanggal 31. 11 1 ulangannya fisika matlan. Kasihan. Berarti serentak dong, Pak? Enggak, kalau kalian enggak dibedain. Tanggal 31 itu cuma matlan doang ulangannya. Nice. Bapak mau jadwalnya dong. Ada di Iya, Bu Pak. Eli, minta sama itu mau wali kelasnya. Ya udah Bapak, udah gak apa-apa. Gak mau tapi diomelin lagi mau Pak Yudi Enggak diomelin. Gak mau. Pak Yudi kadang berterima kasih kok, soalnya Pak Yudi sibuk. Pak Yudi di HP-nya ada 29 apa 39 grup budut jadi sibuk. Jangan, gak mau. Tadi diomelin Pak. Dulu pernah diomelin itu soalnya Bang ngelangkain wali kelas nanti. Lah Bapak kan Bapak kita. Ya. Nih pokoknya Yaudah spill kalian. aja selama seminggu itu kita ulangannya apa aja. Nih tanggal 24 itu bahasa Inggris. Jangan tanggal. Oh Senin depan. Iya. Senin depan bahasa Inggris seni budaya. Ih dari Senin depan udah dimulai. Udah, tapi kita matam belajar biasa. Bahasa Inggris seni budaya. Terus hari Rabunya biologi mat wajib. Kamisnya fisika geografi. Bapak pelan-pelan. Senin kan basing senbut. Ya, Rabunya biologi mat wajib. Kamisnya fisika geografi. Salah. Ya nggak ada Bapak. Mama pesawat. Ih, ke 17. Maaf. Hanya seni budaya bukan hari Senin nggak sih? Aduh, Bapak ngumpet. Ulang, salah baca. B-Indo Pancasila, Senin. Senin B-Indo Pancasila. Ya, Rabunya mat wajib fisika. Rabu, iya betul. Matwa fisika. Kamisnya PKWU biologi. Terus PKWU ada, Pak? PKWU ada. Hah? Prakarya. Terus Jumatnya bahasa Inggris sama agama. Kalau mingdepnya? Matlan. Doang. Udah itu doang. Enggak ada lagi. Selasanya seni budaya sejarah. Ih. Sama kimia. Lanjut Pak. Sama kimia. Terakhir kimia Rabu tanggal 2. Rabu kimia. Kimia doang. Kalau Selasa sih seni budaya sejarah udah. Udah sampai Rabu doang. Yeah. Yes. Aduh, Rabu depan horor banget sih. Semangat guys. Mimpi apa ya matwa fisika? Bapak, mana fungsinya?
Tadi dulu, udah kan ya, dia nanya soalnya ya, sorry, tadi kepotong dulu. Belum di-share ya, belum ya? Belum masuk Oh, emang? Udah kan? Udah ada kan? udah masuk. Oke, belum. Nih yang ini, Rel. Kita langsung ke sini. Deh, next ya. Coba fokus lagi. Tapi sebelum kita masuk gambar, kita harus tahu dulu ini. Nih guys, pengantarnya ya. Ini dulu. Nah, ini dulu. Langsung ke set 15 ya. Karena ini kan udah pernah di kelas 10 dulu ya. Yang ini udah pernah kelas 10 radian ya. Ini nggak usah lagi radian, udah pernah. Ya, langsung ke sini ya. Nih, nih yang ini. Coba dibaca. Siapa ya? Ataya boleh, Ataya baca Ataya. Grafik fungsi trigono sederhana. Oke. Grafik fungsi trigonometri sederhana. Hmm. Fungsi trigonometri dasar di materi sebelumnya akan dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Nah, Fungsi terus gimana? fungsi trigonometri sederhana memiliki bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama itu fx sama dengan a sin b dikali x plus c plus D, atau fx sama dengan A sin B kali x min C plus D. Lalu yang kedua, fx sama dengan A cos B dikali x plus C plus D, atau fx sama dengan A cos B kali x min C ditambah D. Ya, seperti itu Teh ya. Makasih banyak udah bacain. Itu ya guys, intinya di 2 poin ini yang kita bahas sampai Senin depan ya. Tinggal ini doang, habis itu udah tinggal ASH ya. Nah, tolong perhatikan dulu di sini. Jadi A itu nanti berkaitan dengan amplitudo. Ya, tahu nggak amplitudo itu apa? Pernah dengar nggak amplitudo? Amplitudo di fisika pernah ya? Fisika udah ya? Getaran, Pak. Getaran Itu ya? dalam Ya. dalam Rel. teknik ini sih, Terus satu ini lintasan. ya. Nah, ini kan ada B nih. Nah, B ini berkaitan dengan periode namanya. Kalau B itu periode, mungkin bisa di notes ya. B itu periode. Ya, bentar. Bapak tulis dulu. Tadi A itu berkaitan dengan amplitudo. Nanti ada rumusnya ya nanti ya di slide selanjutnya ya. Nah, kalau amplitudo ini nanti ada yang positif nilainya, ada yang minus. Nah, nanti akan Bapak jelasin bedanya apa nanti ya. Bedanya antara A-nya min dan plus. Kalau yang B itu sebagai apa sih namanya guys? Periode ya? Periodenya. Nah, nantinya berkaitan dengan periode. Berkaitan tuh ya, berkaitan sorry. B berkaitan dengan periode. Kalau plus C atau min C itu pergeseran namanya ya. Plus C dan min C itu berkaitan dengan pergeseran grafik namanya. Pergeseran grafik. Jadi nanti ada yang grafik ke kanan, ada yang kiri gitu. Dan yang D itu apa? Ada yang tahu nggak D apa? D. Ada yang tahu D itu apa? Diskriminan. Konstanta sih, Pak. Iya nggak sih? D itu juga pergeseran tuh yang sama gitu ya. Tapi di pergeserannya dia atas bawah. Kalau D berkaitan dengan Y kalau dia. Kalau D. Kalau tadi kalau yang plus C min C itu pergeseran grafik kanan kiri ya. Kanan dan kiri. Kalau atas bawah pakainya yang D. Dah itu. Itu sih poin-poin nanti yang kita bahas setelah ini. Karena nanti berkaitan dengan gambar. Nah, kalau mau tahu nantinya secara umum gambar sin atau cos seperti apa, bisa kalian lihat di sini ya. Bentar, Bapak coba ini dulu, next dulu, bentar. Ini nggak usah tulis nggak apa sih? Tadi cuma notes aja. Bentar. Ini nih. Tadi sebelum Atay baca, ini gambar secara umum kalau cos kayak gini gambarnya nih. Nanti kelihatan nggak, guys? Guys, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Ya, ini warnanya Bapak ganti kali ya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh ya, Buset. jadi gambar kok. Nggak usah, Pak, nggak usah. Mana Nggak apa usah, ya? Pak. Nanti jadi hitam loh, Pak. Kelihatan. Kelihatan tuh. Tuh. Pak, udah Pak, nggak kelihatan, Pak. Nah, ya Allah, makin tebal loh. Pusing, Pak, pusing. Ya udah ya, baik-baik kau aja kali ya gambarnya ya. Dah. Nih, ini gambar kos kayak gini guys nanti. Secara umum dia kalau kos dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau gambar kayak gini, ini terjadi kalau A-nya positif. Kalau A-nya negatif, nanti mulainya dari bawah ke atas. Kayak gini gambar nih kalau A-nya negatif.
Tuh, gitu guys, tuh. Nah, itu. Ini kalau A-nya minus. Tadi yang kata amplitudo ya. Jadi ada dua versi nanti gambarnya ya. Ada dua versi. Jadi ada yang A-nya negatif, ada yang positif. Nah, kalau di contoh soal yang tugas, itu A-nya negatif. Nanti udah ngeliat belum soal tugasnya? Udah, Pak. Nah, itu yang Belum. nomor terakhir ya. Itu kalau gambarnya dari bawah ke kayak gini, ini kosinus. Udah dikasih tahu sih di soal ya. Jadi nanti kalau di soal udah dikasih tahu kalau dia grafik kosinus ya nanti ya kalau di soal. Nah, kalau misalkan kosinus dia startnya dari bawah ya, setengah-setengah gini dia ya. Kalau cos tuh setengah-setengah gini dia grafiknya nih. Nah, ini tuh. Gambarnya nanti seperti itu. Dia agak melengkung gitu ya nanti ya gambarnya ya. Nah, kayak gini. Melengkung. Tuh gitu Mas ya. Andi, Nah, ini kalau misalkan dari bawah itu A-nya minus nanti. Tapi kalau tadi yang di sini dari sini ke bawah lalu ketemu lagi ke atas itu kalau A-nya positif. Itu namanya grafik kosinus, baik yang A-nya positif atau negatif. Ya, mau nanya siapa? Ada? Silakan. Tadi siapa yang ngomong tuh? Nggak jadi. Halo. Tadi yang ngomong siapa ya? Sebenarnya lebih ke nggak tahu apa yang mau ditanya sih, Pak. Nanti ya, belum sabar ya. Nanti ya. Justin ini kan baru awal dulu. Baru pengenalan dulu. Nanti. Pengenalan aja udah nggak mau kenalan, Pak. Ya, jangan dong. Ini boleh di next ya nih. Next dulu nggak? Ini Boleh. kalau pas ya, grafik kos seperti ini gambarnya. Nah, kalau sin tahu nggak gimana kalau sin gambarnya? Sin. Sin. Bapak ini apaan sih? Bapak Nih, nggak ngerti. Tahu ini apaan? Bapak nggak ngerti. kan baru mulai. Kok udah bilang ngerti? Itu dia Baru sebenarnya, awal Pak. aja udah nggak Kita, ngerti. iya kita baru masuk, udah gak ngerti. Nah, Kayak kan belum dijelasin. Ini kan baru secara umum dulu. Kalian tahu grafik ini nggak? Fungsi kuadrat, fungsi ini tahu nggak? Enggak. lupa. Enggak. Itu Lupa. kalau mau Pak. gambar gimana? Pakai coba-coba titik nggak? Iya, titik Nah, Ada sama yang coba. tahu kayak ini. Pak, ada yang Pak. Ini buat konsep awalnya kan pakai coba-coba dulu. Ini. Tapi Hah? ini yang Coba-coba ini nggak? lebih ogah sih, Pak, jujur. Ya Allah, jangan dong. Nanti ketemu lagi loh di fisika ini. Ada lagi nanti. Astagfirullah. Untung saya nggak. Ada fisika nanti nih. Nah, ini grafik sinus guys. Jadi nanti ada yang gambarnya gini kalau sin, ada yang begini, ada yang dari 0 ke sini. Jadi dia satu puncak, satu lembah namanya ya. Ini puncak, ini lembah namanya. Satu puncak, satu lembah itu syarat tergambarnya grafik trigonometri untuk sinus atau kosinus. Ada puncak sama ada lembah. Tahu kan puncak lembah, tahu kan? Yang sing naik gunung, tahu kan? Puncak yang di atas, lembah yang di bawah ya. Ya, tahu kan ya, Rel? Nah, itu kalau ini kalau nantinya A-nya positif nanti ya, kalau A-nya positif gambarnya seperti ini nanti. Itu ilustrasinya. Nah, kalau A-nya minus, kalian tahu nggak gimana gambarnya kalau minus? Kebalikannya. Iya, berarti gini. Oh benar. Tuh, jadi lembahnya dulu. Kalau A-nya negatif, lembahnya dulu, baru apa? Puncaknya. Iya, udah kayak gitu aja ingetnya. Bedanya sama kos tadi apaan, Pak? Apa? Bedanya sama kalau grafik kos, kos. kalau kos dia setengah-setengah, Justin. Dia jadi lembahnya setengah. Kita kan setengah-setengah ya tadi ya. Jadi kalau kos tuh dari sini namanya nih, tuh gitu. Ya, jadi Oh, setengah satu. Jadi setengah puncak sama satu lembah itu kosinus. Gitu. kayak Setengah. palung. Ya kayak palung bener. Palung yang nggak bisa gerak ya palung ya. Mm-mm. Ya kok diem. Ya Dah. Allah. Ya dah. Nggak ini secara ini dulu ya guys, secara umum dulu ya. Ini biar kelihatan ke contoh soalnya ya. Gitu. Karena kan biar kebayangkan di contohnya nih nanti gitu ya. Oke. Coba kita next dulu ya. Kita lihat. Nah, nanti awal-awal kita belajar ini dulu nih nanti. Nih, ini nanti pengantar buat gambar. Ya, ini namanya periode, amplitudo, dan nilai maksimum atau minimum. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, kalian nggak perlu gambar kalau ini Ataya. Ya, ini bisa dibilang lebih gampang ya. Karena ini nggak gambar. Kita cuman pengen tahu aja nih periodenya berapa, amplitudonya berapa, sama nilai maksimum minimum
dari grafik sin atau cos. Ya, amplitudo apaan lagi, Bapak? Ih, semangat. Nih, guys, coba dibaca nih apa? Bentuk fungsi pertama apa? Yaitu A sin apa, B. guys? B kali X plus atau min C plus atau min D. Ini tergantung soalnya nanti ya, bisa plus bisa min. Nah, ini rumusnya apa? Periode sama ya kayak cos ya. 2 Apa pi rumusnya per nih? B. 2 pi per B. Oh ya, Yantan gak usah ya, Yantan gak keluar ya. Yantan gak usah. Tan gak usah. Yantan gak keluar. Ya, Oke. yaitu apa? 2 pi per B. B itu apa sih, Pak? B itu tadi yang ada di depan kurung. Katanya ya. B itu tadi yang ada di depan kurung, Orsa ya, dan semuanya ya. B itu yang ada di depan kurung X tambah atau X min C. Yang ini nih B nih. Tuh, gitu ya. Nah, kalau B-nya 3 berarti apa, guys? Jawabannya. Periodenya. Misal B-nya 3 nih, misalkan nih tadi, guys. Kalau B-nya 3 berarti apa? Periodenya. 360 dibagi 360 per 3. Iya, betul. Berapa tuh jadinya? 120. Ya, 120. Udah kayak gitu. Itu contohnya kalau Ya. nanyain periode. Nah, betul. Itu kalau contoh tadi ya dari Bapak ya. Misalkan. Amplitudo. Mutlak A. Nah, amplitudo itu mutlak rumusnya ya. Tahu nggak apa mutlak artinya apa? Pernah Enggak. lihat mutlak? Enggak. Mutlak. Tahu? Nggak bisa mati. Mutlak apa mutlak artinya? Pasti Pasti positif kayak jawabannya. nggak bisa diapa-apain. Jadi pasti Oh. positif. Jadi mau mutlak A-nya minus pun juga dia bakal positif. Misalkan min 2. Jadinya apa tuh, Justin? Jawabannya. 2. Iya, 2. Kalau mutlak 3 berarti 3. Dah kayak gitu. Itu namanya amplitudo. Gitu. Itu namanya amplitudo. Ya. Nanti ini penting juga ya buat pengantar pas gambar gitu ya. Oke. Ya. Kayaknya nggak cukup ya waktu paling ntar gambar di hari Senin aja ya, Senin ya, Senin depan paling. Oke. Ini wajib masuk nih Senin nih. Bapak wajib masuk nih. Karena harus Wajib. bebas gambar total nih ya. Wajib. Nanti gambar di kelas aja, iya. Oke, next dulu ya. Kalau ini apa? Nilai max min apa nih rumusnya nih semua? Sama aja ya, rumusnya apa tuh? Kalau maksimum sin sama cos, mutlak A tambah D. Kalau yang ini min mutlak A tambah D. Iya, sama rumusnya ya, baik sin atau cos. Ini mau tulis dulu nggak sebelum ke contohnya nih, yang ini? SS aja bentar, Pak. Ya, langsung ya, karena waktu ini tanpa gambar, Bapak sih yakin yang ini bisa semua nih, karena nggak gambar. Saya sih nggak Iya. yakin, Pak. Bapak catat dulu, Pak. Kenapa Zid? Mau nanya, Atar. Ini kan belum gambar. Yang mana tuh? Tanya apanya Yazid? Ini memang syaratnya Yazid, syarat awalnya. Nanti syarat awal terbentuk gambarnya itu dari sini dulu awalnya. Harus tahu periodenya gitu. Harus tahu amplitudonya gitu. Mana ada nggak ini yang nanya tadi? Yazid, Atar, halo. Gimana? Mau nanya bagian mananya nih kira-kira nih? Karena belum ke contoh nih kita. Nggak tahu deh Pak, masih mencerna ini. Masih Cobain ya? contoh deh, Nggak apa-apa. Iya, foto dulu ya. Ini belum gambar sih, belum gambar. Ini baru syarat awal dulu ya. Syarat cobain contoh, awalnya Pak, dari kita cobain. gambar. Udah? Dah. Pak, nanti ASH materinya dari mana sampai mana? Kayak Yang tugas tadi yang sama. ini. Kayak soal tugas, tapi cuma 10 soalnya. Soal Kayaknya tugas esai yang semua. ini yang baru. Iya, yang baru, yang tugas Oh, baru oke. nih. Yang gambar ada gambar ya? Yang gambar ada. Oh, ini sama aja ya, Pak ya? Sama rumusnya masih nulis ya? Udah belum? Mau ke Udah. contoh apa nih? Udah ya. Oke, kita Lanjut, lihat Pak. contohnya ya. Nggak banyak kok, nggak banyak. Coba kok. contoh. Nih, ini kita nggak gambar. Jadi nanti kalau misalkan di tugas cuma nanyain periode, amplitudo, nilai minimum, maksimum, itu nggak usah gambar ya. Nggak perlu. Nah, kita mulai ya. Coba guys, perhatiin dulu baik-baik. Ya. Nih. Ini ada yang tahu? Nomor 1 itu periodenya berapa? Periodenya berapa? Tadi rumusnya apa rumusnya periode? 2pi per per B. Ya. Mana B-nya guys? Ada nggak B-nya? Di situ. X. Nah, B itu koefisien dari X-nya ya. 1. Koefisien X-nya berapa? 1. Iya, berarti 2pi per 1. Jawabannya apa? 360. Iya, 360 derajat ya.
Oke, Hmm. karena pi itu adalah 180 ya, yang pernah dibahas di kelas 10 dulu ya. Dan Ya. lanjut, amplitudonya berapa guys? Nomor 1. Berarti mutlak apa tuh? Mutlak A kecil. A kecilnya Amplitudonya berapa? 2. Iya betul, Oh ya, mutlak 2. 2. Berarti 2 ya? Ya. Hmm. Yang ketiga, nilai minimum. Tadi nilai minimum rumusnya apa? A Tadi tambah D. Mutlak A tambah D. ya ada minnya ya, mutlak min A tambah D ya. Nah, Iya, minimum. ya mutlak min A, A-nya kan tadi 2 ya. Iya. Berarti min 2 ya, min 2 tambah D-nya D. ada 2. Ada D-nya nggak nih kira-kira D ini? Enggak. Nggak ada ya, D itu konstanta sama aja ya. Nah, Oke. dia nggak ada berarti dianggap 0. Kalau nggak ada berarti 0. D-nya Berarti 0. Min min 2. 2. Iya betul. Kalau nilai maksimumnya berapa? 2. 2, betul. Ani udah selesai. Kayak gitu. Oke. Bapak mau nanya, Bapak. Ya, silakan. Itu tadi dapat mutlak 2 dari mana sih, Pak? A-nya nih, yang ini A-nya nih. Ini A-nya nih. yang itu. Iya, karena kan tadi Ataya udah baca tuh di awal ya Ataya ya tadi. Bentuk umum dari apa? Fungsi trigono itu apa tadi? Coba diulang. A sin apa tadi? A sin B A sin B buka X plus minus kurung C X plus min atau C. plus minus D gitu ya. Hmm. Kalau cos juga sama kan cos ya? A cos apa? A cos B B X. plus minus C plus minus D. Dah itu. Ini yang inget ya nanti. Dari situ ya A-nya ya tadi siapa? Yang nanya tadi lupa. Melbourne. Ya itu pokoknya ya. Oke, Pak. Ada lagi mau tanyain? A-nya udah deh ya. A-nya 2. B-nya kan koefisien X. Ya, B-nya 1 tadi. Udah D-nya 0. Dah. Kalau di sini kita nggak perlu C ya, bener nggak semuanya? Iya. Kita perlu C nggak? Nggak ya? Enggak. Nanti C itu gunanya buat digambar. Aduh. Nanti ya, Senin ya. C itu gunanya buat digambar nanti. Ya, pas digambar ketahuan nanti C-nya gimana ngerjainnya. Itu nanti di Senin aja ya. Oke, next ya. Nomor 2 lanjut. Biar sekalian. 2 ada yang tahu. Bapak sabar. Mau catat, Pak. Mau habis waktunya bentar lagi. Oh ya, udah. Bapak SS-in aja. Ya. Ntar Bapak SS nanti. Periodenya berapa guys? Nomor 2. 2 pi per B. Tulis dulu B-nya. Berarti B-nya 3 ya. Sesuai di soalnya udah ada ya. Nomor 2 B-nya 3. 2 pi per 3 berapa? 120. Ya betul. Terus kalau nilai amplitudo 2. Ya. Kenapa? Karena mutlak ya tadi ya. Ya kalau mutlak minus kan tetap dianggap positif ya nilainya ya. Kalau mutlak pasti positif. Tuh di notes ya nanti ya. Mutlak hasil akhir pasti positif. Pasti plus. Kalau yang nomor nomor 2 masihnya ya minimum berapa guys? Minimumnya min 2. Berarti sama dengan mutlak min ya. Min mutlak min 2 ditambah 0 ya D-nya ya. Berarti min 2 ya. Iya. Kalau maksimumnya berapa? Maksimumnya. 2. Maksimumnya Iya 2. betul. Minus 2 tambah 0 itu mutlak 2 tetap 2 ya. Nah itu yang nomor 2. Gampang nih ya ini ya. Ini ada yang mau nanya nggak? 2 soal nih. Insya Allah enggak. Aman. Insya Allah. Aman ya. Sejauh ini aman. Nggak belum Pak, itu gambar yang ya. minimum gimana? Yang kan min terus min 2 mutlak plus 0 sama dengan min 2. Gini Ataya tadi kan kalau mutlak itu kan pasti apa tadi? Positif. Pasti positif kan. Nah ini kan rumusnya emang ada minnya di luar ya. Ada minnya kan tadi di tabel tadi. Ya kan rumusnya min mutlak A tambah D gitu kan Ataya bener nggak tadi? Yang nah minnya 2 di min aja. Ataya kerjain dulu yang mutlak min 2. Nah kalau mutlak min 2 tadi apa nilainya? Pasti apa? Kalau mutlak min 2 kan berarti pasti positif kan? Berarti apa? Min dalam kurung apa hasilnya 2. Oh. Nah gitu maksudnya tadi. Jadi hati-hati sama minnya ya Teh ya. Ini minnya di luar, dia nggak masuk mutlak. Gitu. Ini rumus tadi yang di tabel. Karena ini berkaitan dengan nilai paling kecil. Karena grafik trigono itu kan dia kayak grafik fungsi kuadrat ya. Mirip ya bener nggak? Bentuknya mirip sama fungsi kuadrat. Dia jadi nggak sampai. Jadi ada batasan dia nanti.
nilai minimumnya di mana, maksimumnya di mana. Jadi nggak sampai tahingga ya, gitu. Jadi ada batasannya gitu. Ya, ada lagi mau nanya kira-kira? Kalau Aman. takir ya 3 ya, takir ya. Tanggung. Mhm. Iya, Pak. Nah, T-nya Bapak 140. foto dulu bentar. Oke. Tunggu, Bapak tes dulu. Nanti biar bisa diunduh fotonya. Nggak bisa diunduh. Mengunduh. Mengunduh, maaf. Ya, nomor 3 coba kita cek lagi. Nomor 3, pelan-pelan, lahir. Semua nyalakan kamera, masih MTK, belum ganti pelajaran. Iya. 3 jam loh kita loh. Nih, yuk langsung nomor 3. Periodenya berapa guys? Periodenya 180. dari mana Rel? Rumusnya semua 2 2 pi pi per per B. B. Berarti 2 pi per 2 ya? Iya, coretnya 180. Ya, mantap. Ya, terus Amplitudenya 4. tahu di mana Rel? Rumusnya tadi amplitudo? Ya, A-nya Mutlak. kan A. Amplitudonya A. Ya, mutlak 4 ya? A-nya ya? Iya. Ini A, ini A, ini B gitu ya, ini D. Dah, Ya. sampai ini biar nggak lupa. Dah. Berarti Terus 4. Lanjut. Nilai apa lagi, guys? Nilai minimumnya min 3, Pak. Minimumnya min 3. Min 3 ya? Min 3. Saya tahu di mana min 3? Sorry, rumusnya. Bukannya 1. Kan mutlak min A gitu ya? Mutlak A, ada minnya ya di luar, tambah D ya? Ada D-nya, Pak. D-nya 1, ya. Iya, ada D-nya. Berarti min. Jadi min 3. Terus Oh iya, Deng. tambah 1. Iya, min 3 ya? maksimumnya 5. Soalnya mutlak A tambah 1. Ya, itu ada pergeseran nanti kalau digambar ya. Ada pergeseran ntar. Udah banyak 1 ke atas itu. Iya, Anda gambarnya di atas tuh. Nanti lebih lengkapnya di kelas ya nanti ya. Oke, dah itu. Tuh, udah kan? Gampang nih ya? Mantap. So far mendingan ya. Berarti yang soal tugas bisa dikerjain tuh yang ini nih. Karena ada contoh yang itu nggak salah deh. Itu nggak gambar. Nomor 8 apa 9 ya? Lupa Bapak. Jeremy. Nomor ini Pak, nomor 10 yang nggak ada 10 ya. gambar. Oke, udah. Silakan dicoba nomor 10-nya itu gampang insya Allah. Tinggal masukin rumus tadi. Nggak perlu gambar kalau ini. Karena kita hanya pengen tahu aja amplitudenya berapa. Minimumnya berapa. Maksimumnya berapa dan seterusnya. Gitu. Mau tes dulu apa udah? Ih pas banget lagi. 825 ya nyata ya? Udah lah, Pak. Udah. Udah cukup? Iya, cukup, Pak. Ditulis dulu nggak nih? Diunduh jawab fotonya ya. Justin. Siapa gitu? Yang di chat Zoom diunduh dulu fotonya. Udah? Oke, Bapak stop share berarti ya. Nih, jadi nanti besok Senin depan, ini Bapak stop dulu ya recordnya ya.